Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, maka laknat Allah atas mereka dan juga laknat para malaikat serta laknat semua manusia ke atas mereka. Kekal mereka di dalamnya, tiada diringankan sedikit pun azab dari mereka. Dan pada hari kiamat nanti, mereka tidak akan dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmatnya. Surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, murid-muridku, dan semua penonton atau pemirsa yang tentu tak dapat saya sebut satu persatu, ke semua saja. Saya doakan semoga Anda tetap senantiasa dalam iman dan takwa, insyaallah. Tajuk perbincangan kita kali ini masih dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya ialah, bagaimana Anda mati? Bagaimana saya mati dan bagaimana kita mati? Artinya dalam keadaan apa kita itu nanti mati? Untuk menjawabnya, saya akan kemukakan sebuah riwayat. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sekalian para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi melihat usungan jenazah yang sedang dibawa orang, diantarkan orang ke pemakaman. Rasulullah berdiri dan meminta kepada semua para sahabat untuk berdiri, menghormati jenazah. Setelah itu Nabi SAW bersabda, orang mati itu ada dua. Mustarihun atau mustarahum min. Dia beristirahat atau dia memperistirahatkan.
dia beristirahat atau dia membuat yang lain beristirahat. Mendengar itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahum min?" Siapakah orang yang matinya beristirahat? Dan siapa pulakah orang yang matinya memperistirahatkan orang lain? Rasulullah menjawab, "Al-abdul mu'min yastarihu min la'bid dunya wa adhaha ila rahmatillah." Seorang hamba yang mukmin apabila mati, kematiannya berarti ia telah beristirahat dari segala gangguan-gangguan dunia dan penyakit-penyakit dunia. Ila rahmatillah. Kini mereka sedang diantarkan orang untuk menyongsong, menyambut datangnya rahmat Allah. Al-abdul mu'min yastarihu min la'bid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang mukmin itu, kata Nabi, kalau dia mati, kematiannya berarti adalah peristirahatannya. Sejak dari hari kematiannya itu, sejak hari ia dikebumikan itu, sejak hari ia dimakam dan dikuburkan adalah hari peristirahatannya. Istirahat, istirahat, istirahat. Istirahat dari apa? Min la'abid dunya wa adha. Dari tipu muslihat, dari permainan dunia, penyakit dunia. Seorang mukmin selama hidupnya, mereka juga sama seperti kebanyakan manusia-manusia lainnya. Bekerja, berusaha, tungkus lumus mencari sesuatu. Mana yang belum ada dicarinya, mana yang sudah ada dikumpulkannya. Seperti kebanyakan orang lain, dia pun berhemat, dia pun berbelanja. Seperti juga kebanyakan orang lain, dia memenuhi tuntutan dirinya dalam memberi nafkah kepada keluarganya, anak-anak istrinya, rumah tangganya. Seperti juga orang lain, dia sibuk bermasyarakat. Seperti juga layaknya orang lain, mereka berniaga, bercocok tanam. Seperti juga kebanyakan orang lain, si mukmin beraktivitas atau beraktiviti sepanjang hayat, selama hidupnya, tak pernah mengenal istilah berhenti, tak pernah mengenal istilah istirahat, tak pernah. Tak ada istilah pensiun atau pensiun, bersara, tak ada. Walau sudah tua, si mukmin terus bekerja, berusaha. Si mukmin dalam setiap usahanya, dia tetap mengenal norma-norma, nilai-nilai, bahkan segala hudud Allah. Dia berjalan di atas landasan syariat. Oh, tidak sekedar itu. Seorang mukmin, dia jaga halal dan haram. Seorang mukmin, dia menjaga segala pantang dan larang. Bukan saja yang haram dia berhati-hati, dalam yang subhat dan makruh
pun dia sangat berhati-hati. Seorang mukmin, dia menghiasi malam-malamnya dengan tahajud, mengisi hari-harinya dengan tilawah Al-Quran. Ketika kebanyakan orang lain tidur nyenyak, lena di malam hari, dibuai mimpi, si mukmin bangun. Ketika orang lain kekenyangan, dia kelaparan, menahan lapar karena dia puasa. Bukan saja puasa yang wajib di bulan Ramadan, puasa-puasa sunat banyak dikerjakan oleh si mukmin ini. Seperti juga lumrah, ada kebiasaan dalam hidup dan kehidupan manusia ini. Si mukmin pernah juga ia jatuh, rugi, ditipu orang, dikhianati seorang teman. Kadang-kadang pula gagal dalam cita-citanya, gagal dalam usahanya. Selain juga sering diuji dalam bentuk keuntungan, kesenangan hidup. Begitu si mukmin. Sekarang si mukmin itu mati. Al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin itu jika dia mati, kata Nabi, yastari'u min la'abid dunya wa adaha. Ia benar-benar beristirahat. Istirahat benar-benar. Pensiun benar-benar. Pensiun benar-benar. Istirahat dari segala gangguan-gangguan dunia. Dari segala permainan dunia. Tipu muslihat dunia. Penyakit dunia. Bahkan istirahat dia dari segala kesibukan dunia yang hampir tak pernah mengenal istilah cuti, libur itu. Istirahat dari kesibukan dunia yang selama ini cukup melelahkan, memenatkan. Istirahat. Sejak hari kematiannya, ia tidak perlu bekerja lagi. Ia tidak perlu beribadah lagi. Tak perlu bangun-bangun malam bertahajud lagi. Tak perlu berpuasa lagi. Bahkan salat yang setiap harinya ia lakukan, sejak dari hari kematiannya, ia istirahat. Tak perlu salat. Tak payah salat. Berhenti dia sudah. Lantas, kemana dia pergi? Rasulullah menyebutkan, ila rahmatillah. Ila rahmatillah. Dia kini sedang dibawa orang, diantarkan orang, untuk menyongsong, menyambut hadirnya rahmat Allah diantar orang, untuk menuju gerbang rahmatillah. Rahmat Allah. Rahmat Allah di sana telah menunggunya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ila rahmatillah. Semua makhluk, dari mulai para malaikat sampai kepada semua hewan dan binatang melata, hingga kan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, batu-batuan, sampai kepada semua manusia, mendoakannya. Doanya, Allah yarham. Kalau perempuan, Allah yarhamah. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Rahmat Allah bercucuran ke atas roh si mukmin itu. Dan orang itu layak, patut, pantas sekali untuk mendapat gelar, panggilan